Hai anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kamu masih setia di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Kita berjumpa kembali. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anakku semuanya. Hari ini pembelajaran kita seputar menyimpulkan isi teks prosedur. Kamu buka buku kamu halaman 92. Menyimpulkan isi teks prosedur dalam kompetensi dasar 45, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cendera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Dalam indikator pencapaian kompetensinya 451 membuat ringkasan urutan isi teks prosedur dan 452 menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang menyimpulkan langkah-langkah teks prosedur. Adapun dalam menyimpulkan langkah-langkah dalam teks prosedur ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama membuat ringkasan, dalam arti buat ringkasan dalam langkah-langkah prosedur dengan bahasamu sendiri dan membuat simpulan saran penulis agar hasil maksimal dalam melakukan prosedur tersebut. Nah, itulah yang kedua hal inilah yang penting di dalam menyimpulkan langkah-langkah teks prosedur. Kita lanjut. Nah, mari kita lihat di dalam menyimpulkan teks prosedur dengan membaca teks, ya, dengan membaca teks. Di sini ada saya buat teks 1. Teks 1 yang judulnya membuat batik tulis. Coba kamu buka buku kamu halaman 92. Sama itu ya nak ya. Halaman 92 membuat batik tulis. Mari kita kaji sama-sama. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Nah, boleh kamu baca di dalam bukumu. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan sebagai berikut. Ya. Bahan dan alat pembuatan batik tulis. 1. Canting. 2. Pensil pola. 2. Kain mori. 3. Kain mori. 4. Lilin malam. 5 kompor atau alat pemanas. 6 bahan pewarna kain. Ini bahan dan alat, ya, bahan dan alat di dalam membuat batik tulis, ya. Boleh kamu lihat bukumu halaman 92. Ya, baik, kita lanjut. Langkah-langkah pembuatan batik tulis halaman 93. Ya, langkah-langkah pembuatan batik tulis ini ada di sini 11, nah. Ya, nomor 1 siapkan kain mori. Kemudian setelah motif selesai dibuat, sampaikan atau letakkan kain pada gawangan. Kemudian yang ketiga, panaskan malam. Kemudian yang keempat, ambil sedikit malam yang sudah cair. Kemudian yang kelima, setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup, ya, kemudian jemur kain. Kemudian setelah kering dilakukan proses pelodoran. Kemudian setelah kain bersih dan malam dilakukan kembali proses pembatikan. Dan setelah beberapa kali proses pewarnaan, itu yang ke-9. Kemudian proses terakhir yang ke-10. Kemudian 11
perlu ketelitian. Nah, boleh kamu lihat halaman 94, prosedur langkah-langkah pembuatan batik tulis ini, ya, batik tulis ini. Nah, inilah dia langkah-langkah pembuatan batik tulis. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua dalam teks yang kedua, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar itu ada di halaman 95. Ya. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan? Ya, berikut ini akan dipaparkan. Oke. Nah, ini cara mencuci tangan. Ada lagi prosedurnya. Pertama tadi, basahilah tangan hingga pergelangan, kemudian gosoklah telapak tangan, gosoklah punggung tangan, gosoklah telapak tangan, panaskan kedua tangan. Pasangkan kedua tangan, kemudian gosoklah ibu jari, gosoklah telapak tangan, bilaslah kedua tangan, keringkan dan gunakan handuk, ya. Inilah dia menjaga kesehatan, hanya perlu beberapa menit saja. Dimulai dari mencuci tangan sebentar saja, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Nah, baik nak, dua contoh tadi di sini. Satu, teks prosedur membuat batik. Yang kedua, cara mencuci tangan. Nah, boleh kamu perhatikan prosedur atau langkah-langkah yang diterangkan tadi di sana. Apa yang bisa kita lihat di sana, nak? Ya, benar-benar memang harus kita perhatikan langkah-langkah urutan yang akan kita lakukan. Dikala langkah-langkah atau urutan itu tidak kita jalankan ataupun kita abaikan sesuka hati kita saja, maka apa yang ditujukan dari teks itu akan kacau balau. Contoh, cara mencuci tangan, ya, prosedurnya ada tadi 10. Nah, jadi ada yang kamu lakukan, ada poin yang tidak kamu lakukan, ada dia urutannya tidak tepat. Nah, begitu juga di dalam membatik tadi. Ada urutannya yang tidak kamu buat, ada urutannya yang tidak tepat. Nah, semuanya itu menjadi sebuah problem di dalam melakukan teks prosedur, sehingga hasil yang kita capai tidak maksimal, fatal kadang-kadang akibatnya. Mengapa? Karena prosedur yang sudah dibuat di dalam sebuah teks itu tidak kita ikuti, sehingga hasilnya juga kita kecewa. Ya, kita kecewa. Jadi karena itu, nak, sebaik mungkin begitu dikala kita mengetahui membuat sebuah teks prosedur, ya, membuat sebuah atau menciptakan sebuah teks prosedur, marilah ya kita pahami terlebih dahulu. Apa yang perlu kita pahami? Langkah-langkah yang akan kita buat, step by langkah demi langkah yang akan kita buat di dalam mencapai tujuan di dalam prosedur yang akan kita buat itu, sehingga nanti kita tidak kecewa. Ya, baik. Nah, jadi di dalam menyimpulkan urutan langkah-langkah prosedur ini, saya rasa hanya sampai di sini, ya. Yang penting saya utarakan kepada kamu, prosedur atau langkah-langkah menjadi kunci utama di dalam sebuah teks ini. Dikala langkah-langkah atau prosedur itu dia diabaikan, maka hasilnya tidak akan maksimal atau kacau balau. Oke, hanya sampai di sini pembelajaran yang saya berikan hari ini. Selanjutnya ikuti tugas-tugas yang menyertainya ini, nak. Ya, baik. Ini pertama, menyimpulkan urutan langkah-langkah teks prosedur. Ya, urutan 1. Coba kamu lihat, ini ada 2.
Ya, kegiatan, perintah, uraian, jawaban. 1. Tulislah ringkasan urutan langkah-langkah membuat batik tulis pada teks 1 dengan bahasamu sendiri. Ingat, itu kata kunci, dengan bahasamu sendiri. Jadi, langkah-langkah di dalam membuat batik ini kamu baca dulu benar-benar. Setelah kamu baca, kamu tuliskan di sini. Bagaimana pengertianmu dengan bahasamu sendiri? Tuliskan langkah-langkah yang kau tahu dalam membuat di dalam membuat batik tulis ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ringkasan langkah-langkah mencuci tangan pada teks yang kedua tadi. Sama halnya, Nak. Sama halnya. Jadi, temukan dulu makna teks prosedur pada setiap teks 1 dan teks 2 ini. Sehingga boleh kamu tuliskan langkah-langkahnya. Tidak perlu panjang, Nak. Tidak perlu bertele-tele. Singkat, padat, mudah dipahami, tulisanmu baik, cantik, bagus. Ya. Jadi orang lain pun bisa membacanya. Oke. Nah, sampai di sini. Kemudian yang ketiga, maaf ya, Nak ya, ada ketiga di sini. Tadi saya baca hanya 2 ya. Yang ketiga, simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam membuat batik tulis. Buktikan jawabanmu dengan kata kalimat pada teks. Ya, jadi kamu lihat dalam teks batik tulis tadi. Ya. Saran-saran apa saja yang dikemukakan penulis di dalam teks ini? Ya, kamu tuliskan. Ya, kamu tuliskan. Begitu juga di dalam mencuci tangan. Ya, saya tambahkan. Jadi 4 nanti PR-mu ya, Nak ya. 4 A, B, C, D. Oke. Semoga tetap kamu konsisten di dalam mengerjakan tugas. Ingat pesan saya, Nak ya. Tetap saya pantau kamu siapa-siapa saja yang rajin mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas dan mengirimkan melalui WA. Oke, sampai di sini pembelajaran yang saya buat pada hari ini. Terima kasih.